Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pramudiananta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah hidrolik pneumatik dengan dosen pengampu Ibu Hanifah Dina STMT. Dan di sini dengan berjudul sistem hidrolik yang pada industri pariwisata. Saya akan share screen PPT-nya. Nah, ini dia teman-teman. Sistem hidrolik industri pariwisata. Jadi sistem hidrolik industri pariwisata itu yang biasa dipakai atau yang dipakai itu yang saya dapat itu yang pertama ada payung hidrolik, yang kedua itu rem angin pada bus atau mobil pariwisata. Nah, latar belakang kenapa sih hidrolik ini dipakai pada industri pariwisata? Yang pertama itu tentu akan memberikan kemudahan baik itu untuk pengelola wisata maupun untuk pengunjung wisata. Yang kedua itu tentu untuk meningkatkan rasa kenyamanan bagi pengunjung wisata yang akan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Karena sistem hidrolik ini sangat berguna untuk meningkatkan rasa kenyamanan dari setiap pengunjung ke tempat wisata, seperti itu. Nah, yang pertama itu ada contohnya itu payung hidrolik yang biasa ada di masjid. Nah, payung hidrolik ini digunakan di Masjid Nabawi, Madinah, Saudi Arabia yang kita ketahui. Nah, payung hidrolik ini dikendalikan oleh operator di ruang kontrol yang akan membuat payung tersebut mengembang atau menutup secara serentak atau bersamaan. Bayangin aja, jadi ada kurang lebih 250 payung yang ada di Masjid Nabawi Madinah Saudi Arabia ini menutup dan mengembang secara bersamaan melalui satu operator kayak gitu di ruang kontrol. Itu sangat memudahkan bagi pengelola tersebut agar tidak menutup satu-satu seperti itu. Dan yang kedua itu tentu akan meningkatkan kenyamanan si pengunjung. Yang kita tahu kalau suhu pada saat musim panas di Saudi Arabia itu sangat tinggi sekali. Makanya dengan adanya payung-payung tersebut akan meningkatkan kenyamanan pengunjung sehingga tidak kepanasan. Kayak gitu. Yang kedua itu ada komponen-komponen dari payung hidrolik. Yang pertama itu ada tiang utama di nomor 1 itu, terus yang kedua itu nomor 2 ini tiang sambung, yang ketiga ini tiang sliding. Jadi tiang sliding ini yang bergerak ke atas dan ke bawah, kayak gitu. Jadi dia akan masuk dan juga keluar seperti itu. Ada yang keempat itu ada flange penjepit membran di sini untuk penyangganya. Yang kelima itu flange dudukan engsel di sini, tempat penyambung dari si batang-batangnya ini, lengan-lengan hidroliknya. Terus yang keenam sama, yang ketujuh pun juga sama, yang keenam di sini, yang ketujuh di sini. Nah, yang kedelapan ini lengan cabang. Lengan cabang ada di sini. Lengan cabang sebagai penyangga si payung lengan rangka payungnya tersebut. Terus ada 9 lengan pendek, yang pendek ini lengan 10 itu adalah lengan panjang, dan 11 itu adalah lengan hidrolik. Jadi dia yang mengatur agar si payung tersebut membuka, mengembang atau menutup, kayak gitu. Di sini ada rem angin bus pariwisata. Rem angin bus pariwisata ini kenapa sih bus pariwisata atau mobil pariwisata ini menggunakan rem angin? Karena mereka itu mekanisme pengeremannya berbeda dengan mobil-mobil seperti pada umumnya atau mobil konvensional seperti sedan, SUV atau maupun MPV gitu. Nah, terus perangkat pengereman yang digunakan ini mesti disesuaikan dengan dimensi atau bobot dari si bus tersebut, dari kendaraan tersebut. Makanya di sini rem tersebut tidak hanya mengandalkan booster seperti mobil-mobil pada umumnya. Rem bus ini adalah rem tromol yang kinerjanya itu dibantu oleh sistem hidrolik yang digerakkan oleh tekanan angin, gitu. Karena itu disebut juga rem ini adalah rem angin atau air brake, gitu. Nah, di sini ada jenis rem angin, ada 2. Yang pertama itu ada combined air brake. Jadi sistem ini menggunakan tenaga hidrolis untuk menekan kampas rem, tapi terdapat tenaga angin yang menekan hidrolis itu. Jadi di sini menggunakan tenaga hidrolis untuk menekan kampas rem, tapi fluidnya ini menggunakan angin bertekanan, gitu. Pada full air brake, pada full air brake rem ini tidak lagi menyatakan komponen hidrolik pada pengoperasiannya. Jadi benar-benar pure, benar-benar sistem ini tuh seperti pneumatik, benar-benar full pneumatik kayak gitu. Makanya yang kita bahas di sini adalah combined air brake. Nah, di sini komponen rem angin
Bisa dilihat di sini ada kompresor, tentu kompresor untuk di sini kompresor untuk menekan udara luar udara bertekanan dari luar untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan atau tangki. Di sini ada air tank itu tangki yang tadi saya sebutkan. Tangki di sini untuk menyimpan udara bertekanan. Setelah itu ada brake chamber. Brake chamber ini tuh fungsinya untuk mengubah tekanan angin menjadi menjadi gerakan mekanis. Dan di sini juga brake valve. Brake valve ini untuk mengatur membuka atau menutupnya aliran yang ada dari tangki ini ke brake chamber. Jadi agar tidak berlebihan atau kekurangan tekanan alirannya. Di sini ada juga brake cleaning. Brake cleaning itu semacam brake cleaning itu atau bisa disebut kampas rem. Kampas rem ini akan bekerja setelah si brake chamber ini mengatur setelah brake chamber ini mendapat tekanan dari si angin, mendapat tekanan dari tangki kayak gitu. Nah, di sini ada keuntungan rem angin. Keuntungan rem angin ini daya pengereman yang dihasilkan tinggi, terus tenaga penekanan yang dibutuhkan ringan juga, terus tidak terdapat kebocoran fluida atau oli rem, terus tidak ada permasalahan tidak ada masuk angin pada sistem rem. Terus kekurangannya ini, sistem ini lebih banyak memakan ruang, makanya pada mobil-mobil pada umumnya tidak digunakan karena ruangnya sempit itu. Terus kedua itu konstruksinya lebih rumit, kita bisa lihat tadi rumit. Terus ketiga itu pemeliharaannya lebih sulit karena karena konstruksinya rumit itu dan banyak komponen-komponen kayak gitu. Nah, kesimpulannya, jadi sistem hidrolik pada industri pariwisata ini sangat membantu karena meningkatkan rasa kenyamanan dan kemudahan bagi pengelola tempat wisata dan pengunjung tempat wisata. Kayak kita bisa lihat kan tadi kalau payung hidrolik itu dapat memudahkan pengelola wisata karena dapat mengatur serentak dan juga dengan sistem hidrolik tersebut, dan juga dapat meningkatkan kenyamanan karena pengunjung tidak kepanasan seperti itu. Dan untuk mobil di sini untuk rem angin di sini akan memudahkan dalam pengereman gitu. Terus kenyamanannya tentu dari rem angin ini tidak terlalu berisik atau jarang terjadi kebocoran, sehingga perjalanan lebih lancar, lebih aman, tidak mengganggu kenyamanan di para pengunjung pariwisata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.